Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema hidup seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki adalah hidup yang berbuah akan kebenaran. Dilandasi dari kitab Lukas teman-teman pasal 15 ayat 12 sampai 11 sampai 24 dan kitab Ibrani pasal 12 dari ayat 1 sampai 17. Hidup yang Tuhan rancang dan kehendaki teman-teman pasti tidak seperti yang kita rancang dan kehendaki oleh diri kita sendiri teman-teman, pasti akan berbeda sekali gitu. Jadi kalau cerita apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya pasti ya kita harus benar-benar mengenal firman Tuhan dulu teman-teman. Kita harus mengerti akan firman Tuhan dan juga kita harus melakukan apa yang perintah peraturan oleh firman Tuhan teman-teman. Baru kita akan masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Nah, apa yang Tuhan rancang dan kehendaki adalah ya berbuah gitu. Berbuah akan kebenaran dalam hidup kita. Nah, ini nanti saya coba sharingkan di dalam draft teman-teman. Cuman ini saya cerita baca dulu di kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Ini cerita anak bungsu yang hilang teman-teman. Nah, ini anak bungsu ini mencerminkan orang yang belum dewasa rohani sehingga dia memaksakan hidup dengan dari jiwanya si anak bungsu tersebut teman-teman. Jadi pengen dengan pikiran perasaan kehendaknya si bungsu tersebut, akhirnya jadi tidak menghasilkan satu kebenaran teman-teman. Untung si bungsu mau balik lagi kepada bapaknya untuk berbalik dan bertobat. Yang dikhawatirkan itu apabila seandainya si bungsu ya gengsi, ya akhirnya tidak mau berbalik dan bertobat. Nah, ini kan jadi makin kacau. Ya akhirnya ya hidup tidak menghasilkan buah kebenaran, ya ujung-ujungnya ya pasti masuk ke dalam neraka teman-teman. Nah, ini saya coba baca dulu teman-teman di kitab Lukas pasal 15 ayatnya 11 sampai 24 teman-teman. Judul perikopnya ini total di dalam perikop ini benar 11 sampai 32 teman-teman. Tapi saya baca cukup sampai 11 sampai 24 saja. Nah, ini cerita perikopnya judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Nabi Isa berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi kalau kita melihat ayat 12 teman-teman, ini benar-benar seorang ayah yang yang legowo sekali gitu, yang berbesar hati sekali, sehingga waktu si bungsu menuntut warisnya sebelum meninggal gitu, si bapak, si ayah ini menyetujui teman-teman dengan memberikan warisan haknya si bungsu itu ya diberikan gitu. Padahal umumnya kan warisan itu kan didapat setelah orang tuanya meninggal teman-teman. Nah, kalau si bapak ini, si ayah ini benar-benar kalau saya anggap ya berhati besar, legowo sekali, dan ya mungkin bijaksana ya bagaimana caranya dia tidak egois bahwa menolak permintaan si bungsu. Jadi akhirnya diberikan teman-teman. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi begitu si bungsu ini mendapat warisan dari ayahnya, langsung warisan itu dijual semua teman. Dijual semua, nah akhirnya dibawa untuk hidup, ya ternyata hidupnya malah ngawur gitu. Ya di sana ia memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan dia pun mulai melarat. Jadi si bungsu itu waktu harta yang dari warisan ayahnya itu habis, ya dan pas dalam kondisi waktu itu ada kelaparan, nah akhirnya mulai si bungsu ini benar-benar hidup jadi melarat benar, karena hartanya sudah mulai habis untuk berfoya-foya gitu, untuk memboroskan dengan diboroskan berfoya-foya itu gitu. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Nah, waktu itu kalau zaman dulu di sana yang namanya peternakan itu mungkin banyak peternakan babi mungkin teman-teman. Orang si bungsu itu bekerja pada peternakan gitu ya, kepada orang yang memiliki peternakan. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan si babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Coba teman-teman bayangin, dari mulai
si bungsu ini adalah anak orang kaya yang meminta warisan di depan sebelum ayahnya meninggal gitu. Secara ayahnya legowo memberikan, tapi kalau bicara dari kebenaran Tuhan itu kan tidak dibenarkan, teman-teman. Jadi akhirnya ya itu, akhirnya si bungsu ini mendapatkan satu rintangan-rintangan hidup yang ujung-ujungnya ya itu, jadi akhirnya susah hidupnya sampai melarat, sampai ibaratnya mau ikut makan aja bukan makanannya pegawainya peternak loh ya, ini makanan babi aja mau dimakan aja nggak boleh, teman-teman. Minta makanan babinya loh. Kalau makanan babi zaman sekarang apa sih, dedek kali ya, apa kayak gitu, campur ampas tahu gitu. Nah itu aja diminta nggak boleh, teman-teman. Ya, jadi harga seorang si bungsu gitu dibanding harga seekor babi, murahan si bungsu, teman-teman. Saking melaratnya, saking susahnya gitu. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah si bungsu mulai mikir, teman-teman. Ya untuk bisa kelaparan, untuk bisa makan aja, untuk minta makanan babi saja, makanan ternak aja nggak diizinkan gitu. Ya baik oleh majikannya maupun oleh pegawainya itu dilarang memakan makanan babi untuk manusia. Dan sampai akhirnya ya si bungsu jadi mikir, ya di tempat ayahnya gitu, ya banyak sekali pegawai ayahnya yang hidupnya itu jauh lebih makmur daripada si bungsu yang melarat ini gitu. Ya kalau urusan makanan pasti berlimpah-limpah gitu. Jadi si bungsu nyadari itu, teman-teman. Nah, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku, ke ayahnya lagi, dan berkata kepadanya, Bapak atau ayah, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Nah ini si bungsu ini bagusnya seperti ini loh, teman-teman. Jadi waktu dia merasa bersalah gitu, dia mau berbalik dan bertobat. Yang dikhawatirkan itu banyak orang, teman-teman, udah bersalah tapi tidak mau berbalik dan bertobat, teman. Karena gengsi, karena segala macam gitu, karena tegar tengkuk, karena bebal gitu. Itu banyak, teman-teman, orang yang tidak berbalik dan bertobat gitu. Jadi saya katakan di sini si bungsu memang salah gitu, tapi si bungsu benar gitu karena mau berbalik dan bertobat, daripada orang-orang yang sudah salah tidak mau berbalik dan bertobat. Ini kalau bicara presentasinya, teman, jangan-jangan yang salah tidak mau berbalik dan bertobat itu lebih banyak, teman, dibanding yang bersalah mau berbalik dan bertobat. Nah ini cerita si bungsu itu mau berbalik, teman-teman, dan bertobat. Ini mestinya udah lebih benar daripada tidak gitu. Nah si bungsu bahkan menyadari, teman-teman, dari pengalaman pahitnya dia hidup menggunakan warisan sampai berfoya-foya dan habis itu, dia mikir bahwa ya aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, Ayah, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Nah, di sini coba teman-teman simak, terhadap sorga. Maksudnya apa sih terhadap sorga gitu? Ya kembali lagi, teman-teman, kalau bicara rumah kita bukan rumah kita nanti yang di akhirat. Rumah kita di sini pun, di dunia pun, yang bisa jadi sorga, bisa jadi neraka, teman-teman. Nah, cuma karena si bungsu menilai bahwa rumah bapaknya, rumah ayahnya itu membawa keselamatan, ya maka si bungsu menyadari bahwa di rumah bapaknya ini, di rumah ayahnya ini adalah sorganya dunia, teman-teman. Bagaimana bisa hidup benar di dalam rumah si ayahnya, bapaknya. Nah sama aja, teman-teman, kalau diibaratkan nanti setelah kita meninggal, kita juga sama, teman-teman. Kita bisa tinggal nggak di rumah ya Tuhan kita, Tuhan Allah kita di dalam surga gitu. Jadi ya kita mesti jadikan kita sebagai apa ya, nanti anak bungsu ini dewasa, nikah dan menjadi seorang bapak, ya sama tugasnya bagaimana menjadikan rumah itu seperti sorga di dalam dunia ini, teman-teman. Nah ini tergantung dari si orang tuanya gitu. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Si bungsu sadar, teman-teman. Dia katakan, aku tidak layak lagi disebut anak ayah, anak bapak gitu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Jadi si bungsu ini apa ya, awalnya masih kanak-kanak rohani sekali, egois, akhirnya memisahkan diri dari ayahnya.
Tapi ya bagusnya si bungsu itu mau berbalik, mau bertobat, dan mau menyadari teman-teman, ya bahwa dia itu udah salah gitu. Jadi nggak pantas dia itu balik lagi ke ayahnya, ke bapaknya itu menyandang gelar sebagai anaknya gitu. Jadi dia udah nerima itu teman-teman. Bahwa si bungsu nerima bahwa ya sudah, kalau saya balik lagi juga nggak apa-apa. Jadi orang upahan ayahnya, bapaknya. Itu konsekuensi apa ya? Pertanggung jawab si bungsu itu nyata teman-teman, benar-benar nyata gitu. Jadi salah, dia hidup salah, tapi dia mau berbalik dan bertobat, dan memang apa, gentle ya, dia benar-benar gentle bahwa kalau ayahnya, bapaknya nggak bisa nerima lagi, nggak apa-apa, ya saya anggap aja karyawannya itu, pekerjanya. Ini kan bagus sekali teman-teman, karakter seperti ini gitu. Maka bangkitlah ia dan pergi pada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi si bungsu itu sebelumnya kan berpikir bahwa apakah kalau balik ke ayahnya nanti bisa di welcome gitu, bisa diterima dengan baik oleh ayahnya. Jadi si bungsu itu udah mikir panjang sekali teman-teman, ya bahwa kalaupun dia balik lagi tidak di welcome, tidak diterima sebagai anaknya, dia udah siap gitu, bahwa dia itu akan menjadi cuman pegawai ayahnya aja gitu. Dia udah siap sekali, daripada dia bekerja di tempat peternakan orang lain gitu ya, untuk makan makanan ternaknya aja nggak bisa. Sedangkan kalau dia lihat anak buahnya, ayahnya, bapaknya di dalam perusahaan si bapaknya, ayahnya ini, ya berlimpah-limpah kok, jangankan makanan ternak gitu, makanan untuk apa anak buahnya pun berlimpah-limpah gitu. Berarti ya si bungsu itu sudah sadar gitu, mau berbalik, bertobat, dan menerima, sudah siap menerima konsekuensinya. Tetapi di luar dugaan si bungsu teman-teman, waktu si bungsu balik terlihat gitu oleh karyawan dan bapaknya itu, nah timbul ya ketika masih jauh gitu, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi ayahnya melihat si bungsu itu bukannya marah atau ngusir atau gimana gitu, malah timbul belas kasihan. Memang si ayahnya baik sekali ya teman-teman. Kalau kita melihat dari cerita ini, ayahnya ini berbesar hati dan legowo sekali gitu. Lalu tergeraklah hati ayahnya itu oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah ini perlambang teman-teman, ayah, bapak seperti ini itu tidak beda dengan Tuhan Allah terima kita teman-teman. Asal kita mau berbalik dan bertobat teman-teman, dan menyadari apa kesalahan kita gentle gitu. Tuhan Allah itu membuka sekali seperti ayah atau bapaknya si bungsu ini teman-teman. Cuman problemnya tadi saya katakan, kadang-kadang orang yang sudah berbuat salah itu tidak mau sadar, tidak mau berbalik dan bertobat gitu. Itu yang repotnya gitu. Yang tidak mau berbalik bertobat itu karena bisa, bukan mereka tidak sadar gitu. Mereka sadar tapi gengsi teman-teman. Gengsi atau sudah kepalang salah dulunya gitu. Nah, jadi di sini jelas sekali teman-teman menggambarkan cerita seorang ayah atau bapaknya si bungsu ini, menggambarkan karakternya Tuhan teman-teman. Bahwa Tuhan itu sangat welcome orang yang mau berbalik dan bertobat gitu. Jadi teman-teman kalau ikut sama Tuhan, jangan sampai punya perasaan gengsi sampai tidak mau berbalik dan bertobat teman-teman. Itu salah besar gitu. Ini sudah satu contoh bahwa si bungsu itu terhadap ayahnya berpikir secara positif, bahkan dia udah siap gitu, apabila kalaupun tidak di welcome ayahnya, siap menjadi pegawainya ayahnya. Tapi realitanya tidak teman-teman. Jadi kita juga mesti punya gambaran terhadap Tuhan Allah kita itu seperti itu teman-teman. Jadi tugas kita itu adalah kalau kita melakukan kesalahan, ya kita cuma cukup berbalik dan bertobat dan menerima konsekuensi apapun juga hukuman yang dari Tuhan Allah. Tapi hukuman Tuhan Allah tidak ada kalau dicerminkan oleh seorang ayah atau bapaknya si bungsu ini, tidak menghukum apa-apa kok. Ya dengan mau berbalik dan bertobat aja si bapak atau oynya udah happy sekali. Begitupun dengan Tuhan Allah teman-teman. Apabila kita melakukan kesalahan dan kita mau berbalik dan bertobat, Tuhan Allah itu akan happy sekali gitu. Karena akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti gitu. Nah, kata anak itu kepadanya, ayah atau bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Nah, sampai si bungsunya itu saking sadarnya sampai ngucapin gitu loh ke ayahnya gitu ya, bahwa kata anak itu, kata si bungsu kepada bapaknya, ayahnya itu, ya ayah atau bapak, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap rumahnya loh. Rumah yang benar itu malah ditinggalkan, jadi nggak keluar semua, dan terhadap ayahnya gitu. Ya sebagai pemegang
hak milik rumahnya itu gitu. Nah, aku tidak kayak lagi disebutkan anak bapak. Jadi si bungsu itu sadar bahwa ya saya tidak pantas lah misalnya disebut anak bapak. Mungkin saya lebih pantas disebut pekerjanya bapak gitu loh. Nah, tapi apa jawaban ayahnya gitu? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Tuh, jadi malah waktu si bungsu katakan seperti itu, tapi ayah atau bapaknya itu malah bukan menjadikan si bungsu itu sebagai karyawannya gitu, anak buahnya, tapi ya malah apa? Jadi dia manggil hamba-hambanya gitu, lekasnya bawa kemari jubah yang terbaik. Malah si anak bungsu itu malah dijubahi, teman-teman. Pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya gitu. Jadi malah diperlengkapin balik, teman-teman, seperti ya diperlakukan seperti anaknya kembali gitu. Dan ambillah anak lembut tambun dan itu sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Malah nyuruh hamba-hamba Tuhan ngambil lembu yang bagus gitu ya, disembeli dan dimasak, langsung ya makan bersuka cita gitu. Sebab anakku ini telah mati, dari persepsi si ayahnya, dari bapaknya gitu. Sebab anakku si bungsu ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria gitu. Nah, ini perlambang aja, teman-teman, perlambang bahwa Tuhan Allah kita terhadap kita juga sama, teman-teman. Jadi kita jangan sampai apabila kita sudah berbuat salah, kita malu hati atau kita merasa sudah kagok gitu ya, akhirnya tidak berbalik dan bertobat. Jadi kita kalaupun salah tidak apa-apa, teman, karena hati Tuhan Allah kita itu jauh lebih besar daripada cerita si ayah atau bapaknya si anak bungsu ini gitu. Jadi kalau kita berbuat salah ya kita harus berbalik, harus bertobat untuk bisa hidup sesuai rancangan kehendak Tuhan dan berbuat kebenaran gitu. Nah, ini bagaimana caranya, kan cerita ini ulasan si bungsunya, teman-teman, yang berbuat salah gitu. Tapi bungsu itu akan menebus, berbalik dan bertobat untuk berbuat kebenaran sesuai yang rancangan dan kehendak bapaknya dan ayahnya gitu. Nah, kalau dikonversikan kepada Tuhan Allah, berarti kita juga sama, teman. Apabila kita berbuat salah, ya kita harus berbalik dan bertobat dan masuk dalam hidup yang sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan. Nah, apa? Ya rancangan dan kehendak hidup bagi kita yang Tuhan inginkan, rancangan dan inginkan bagi kita, ya tidak jauh-jauh dengan bagaimana hidup dengan berbuah kebenaran. Nah, coba kita sekarang mencari apa sih maksudnya buah kebenaran gitu, apa sih buah-buah apa gitu yang bisa disebut buah kebenaran. Nah, ini saya coba masuk, teman-teman, dalam kitab Ibrani, teman-teman, Ibrani pasal 12 ayatnya 1-17, teman-teman, 1-17. Ini total satu perikop, teman-teman. Judulnya itu nasihat supaya bertekun dalam iman gitu. Judulnya itu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada, kalau cerita firman anak di sini, teman-teman, cerita bagaimana mata kita itu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada standarnya firman Tuhan, teman. Ya, standarnya firman Tuhan, standar firman Tuhan yang diberikan melalui Nabi Isa oleh Tuhan Allah gitu. Bagaimana kita hidup dengan mata yang tertuju kepada firman Tuhan Allah gitu, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, gadis sukacita yang disediakan bagi bagi Nabi Isa itu sudah melakukan firman Tuhan yang juga, teman-teman. Jadi Nabi Isa itu pelaku sulung yang melakukan firman Tuhan gitu di depan kita semua gitu. Yang sekarang Nabi Isa duduk di sebelah kanan tahta Allah di dalam sorga gitu. Itu cerita Nabi Isa. Nah, cerita kitanya sama, teman-teman. Jadi kitanya itu Tuhan harapkan juga melakukan apa yang Nabi Isa lakukan. Apa yang Nabi Isa lakukan adalah melakukan perintah peraturan dalam firman Tuhan, teman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada standarnya firman Tuhan, teman-teman, yang memimpin kita dalam iman. Jadi kalau kita melakukan
firman Tuhan, itu otomatis hidup kita ya akan terbawa gitu ya, iman apa, dan yang membawa iman kita otomatis iman kita akan apa, jadi akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan ya akan membawa iman kita kepada kesempurnaan, maksudnya gitu teman-teman. Nah ini berarti betapa pentingnya kita harus melakukan perintah peraturan firman Tuhan gitu, untuk supaya kita bisa beriman. Nah iman ini membawa kita ke dalam kesempurnaan hidup gitu. Ingatlah selalu akan firman Tuhan, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap yaitu kalau firman Tuhan itu waktu Nabi Isa melakukan itu teman-teman, ya harus kita ingat itu apa yang terjadi, yang dialami oleh Nabi Isa itu, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau kita merasa melakukan firman Tuhan itu menghadapi banyak kendala teman-teman, ya kita lihat ceritanya Nabi Isa gitu, bahwa Nabi Isa itu juga mengalami hal-hal semacam itu teman-teman. Dalam pergumulan kamu melakukan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi kalau Nabi Isa itu teman-teman, zamannya Nabi Isa itu gitu ya, waktu Nabi Isa tidak berbuat dosa apa-apun juga, Nabi Isa harus menebus itu dengan bercucuran darah ya, karena Nabi Isa kan ceritanya disalib teman-teman, disalib ya, wafat gitu, disalib ya, dengan darahnya itu, malah cucuran darahnya itu yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa awal maupun dosa kita yang kita perbuat sebelum menerima Tuhan gitu. Jadi ya kita mungkin tidak sampai standarnya itu sampai mengalami seperti yang Nabi Isa alami ya, sampai wafat darahnya menebus itu. Kita mungkin ya bicara paling mematikan daging kita, mematikan nafsu-nafsu dunia kita, itu aja tidak mudah teman-teman, apalagi seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa dengan berkorban gitu, berkorban sampai wafat di kayu salib itu gitu. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah ini kadang-kadang orang banyak teman-teman beranggapan salah teman-teman, bahwa ikut Tuhan itu berarti tidak dihajar, tidak disesah gitu. Padahal kalau bicara dari firman ini, ikut Tuhan itu justru harus mengalami itu teman-teman, yang mengalami apa dalam hidup itu seperti dihajar gitu, ya dalam hidup itu seperti disesah gitu, harus seperti itu teman-teman. Nah ini kalau saya ulang lagi, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah ini dari ayat 5 aja sudah bicara begitu teman-teman. Nah kalau kita masuk ke ayat 6-nya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Nah teman-teman sadarnya gitu, bahwa Tuhan itu malah menghajar kita kalau memang kita dikasihinya. Kalau kita tidak dikasihinya, mungkin dibiarkan teman-teman, tidak dihajar. Dan ia juga tidak cuma menghajar, tapi ia juga menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah kalau sampai kita mau kategori kita mau naik kelas dianggap sebagai anak, bukan sebagai hamba gitu, bukan sebagai karyawan Tuhan, bukan pekerjanya Tuhan, ya kita balik lagi bukan cuma dihajar, katanya firman harus disesah juga gitu. Harus disesah itu berarti kan harus menerima pukulan-pukulan hidup yang berulang-ulang kali teman-teman. Jadi dihajar dan menerima pukulan-pukulan berulang kali gitu, supaya menjadi anaknya, kelasnya naik gitu, menjadi anak, bukan sebagai hambanya gitu. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana kan terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Nah ini benar-benar harus tahu gitu. Jadi apabila kita memang mau dianggap anak gitu oleh Tuhan Allah, ya kita harus berani mempertanggungjawabkan ya ganjaran-ganjaran itunya teman-teman. Ya nggak ada kata bilang katakan kalau di mana kan terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya gitu. Nah ini kembali lagi, kalau kita mau hidup berbuah benar, ya kita mesti mengalami hajaran gitu, hajaran dan sesahan dari Tuhan Allah teman-teman. Dari Tuhan Allah melalui ya ujian dan cobaan kehidupan kita teman-teman.
Ya Tuhan bisa membiarkan atau bahkan mendatangkan ujian cobaan untuk bisa disesah seperti itu. Ya Nabi Isa kan alamin itu teman, ganjaran dan sesahan yang dari Tuhan Allah. Nah cerita di kitab Perjanjian Lama juga sama. Nabi Ayub juga ngalamin ganjaran dan sesahan yang dari Tuhan, meskipun Tuhan ya apa mendatangkan ya. Kalau di Nabi Ayub itu mendatangkan, tapi saya pikir di Nabi Isa juga sama, Tuhan mendatangkan gitu ganjaran dan sesahan ini ya untuk benarnya untuk kita teman-teman, bukan untuk si Nabi Isa itu, tapi untuk kita menebus dosa-dosa kita gitu. Berarti itu kan lebih hebat daripada Nabi Ayub gitu. Apa yang dilakukan Nabi Isa itu benar-benar sempurna gitu, karena memang untuk kita, bukan untuk Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Ayub kan tidak berbuat begitu ya untuk pribadi Nabi Ayub dan keluarga Nabi Ayub. Jadi agak beda di situ teman-teman. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya. Jadi kalau sampai orang dunia, orang yang berkeyakinan, maksudnya orang berkeyakinan, orang beragama tapi masih duniawi sekali karena tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Nah biasanya parameternya itu ya begitu teman. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, nah ini orang dunia dan orang berkeyakinan itu pengennya bebas dari ganjaran gitu, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau bicara secara rohani, orang-orang dunia atau orang berkeyakinan itu adalah bukan anak-anaknya Tuhan, tapi anak-anak gampang gitu, dikategorikan seperti itu gitu. Nah selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukan kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Jadi kalau kita misalnya taat kepada orang tua kita, kepada ayah kita, bapak kita, nah apalagi terhadap Bapa segala roh itu kan Tuhan Allah, teman. Bagaimana kita tidak akan taat dan menghormati dan legowo gitu, menerima ganjaran sesahan yang dari Tuhan Allah itu gitu. Karena kita pasti satu saat iman kita akan sempurna, akan tahu bahwa apapun yang bentuk ganjaran dan sesahan yang dari Tuhan Allah adalah membuahkan kebenaran, teman. Ya kebenaran untuk bisa maksimal masuk ke dalam keselamatan akhirat, tidak hanya dalam posisi masuk surga, tapi sebagai timnya Tuhan, keluarganya Tuhan, anaknya Tuhan di dalam kerajaan surganya Tuhan. Pengennya Tuhan seperti itu gitu. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah ini diceritakan teman, kalau cerita ayah kita gitu, orang tua kita yang mendidik itu dalam waktu pendek. Kalau bicara dari sisi rohani teman, dari firman Tuhan. Kenapa pendek? Karena ya kembali lagi umur manusia itu ada batas 70-80 tahun, atau mungkin maksimal 120 tahun gitu. Manusia hidup itu maksimal 120 tahun. Berarti selama 70, 120 tahun, apabila dinilai dari kacamata rohani, dari kacamatanya Tuhan, ya 70, 80 atau 120 tahun itu pendek sekali teman-teman. Karena kalau dibandingkan dengan kekal yang tidak berbatas itu loh. Jadi Tuhan selalu ajak kita untuk berpikir masuk ke dalam pola pikir yang kekal, bukan yang sementara 70, 80 atau 120 tahun gitu. Nah kalau kita udah berpikir kekal, ya ajaran orang tua kita, ajaran bapak atau ayah kita di dunia ini, ya singkat sekali teman-teman. Ya cuma 70, 80 atau 120 tahun itu gitu. Tidak bisa sekian persennya dari kekal yang memang tidak berbatas itu teman-teman. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah ini di ayat 11 mulai nyata-nyata memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu, sesahan pada waktu itu, ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya pasti namanya ganjaran dan sesahan, dan kesesahan tidak menghasilkan sukacita, tetapi duka cita gitu. Nah tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah ini yang maksudnya memberikan damai itu ya parameternya bukan sukacita duniawi teman-teman, tapi damai sejahtera di alam akhirat yang kekal itu teman. Itu targetnya Tuhan seperti itu gitu. Nah sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah
supaya jangan ada seorang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau orang yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Ini cerita Esau, teman-teman. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah ini teman-teman, jangan sampai telat berbalik dan bertobat, jangan sampai pintu surga, pintu Tuhan udah ditutup, kita baru berbalik. Nanti timbulnya kayak Esau, teman. Lebih baik kita secepatnya seperti jadi si bungsu yang meskipun salah tapi secepatnya sadar dan berbalik untuk bisa bertobat, teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24, dan saya juga sudah bacakan di kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Nah ini saya coba masuk ke draft saya aja, teman-teman. Firman dalam Lukas pasal 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak atau ayah, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Jadi si bungsu menuntut itu, teman. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Si bungsu meminta bagi waris. Ini cerita, kalau cerita si bungsu di dalam ayat di dalam Lukas, kitab Lukas pasal 15 ayat 12, seolah-olah si bungsu itu meminta bagi waris sebelum ayahnya meninggal dunia gitu. Ini adalah cerminan orang yang hidupnya pengenalan dan pengertian serta hidup dengan melakukan kebenaran hidup. Ya tapi kembali yang jadi apa? Orang si bungsu ini ya melakukan pengenalan dan pengertian dan melakukan firman itu ya tidak ada, teman-teman. Karena si bungsu ini tidak mengenal itu, tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan, tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan tidak melakukan kebenaran yang firman Tuhan perintah peraturkan, teman-teman. Jadi kan ya ini yang disebut si bungsu ini ya masih kanak-kanak rohani sekali, teman-teman. Sehingga si bungsu melakukan hal itu yang dianggap si bungsu dianggapnya benar gitu loh. Nah, setelah menerima waris, si bungsu merantau dan permasalahan yang dan berpikir jadi merantau gitu. Si bungsu itu merantau dan banyak timbul masalah dan berpikir untuk meminta maaf. Si bungsu melakukan untuk berbalik dan bertobat kepada ayahnya, dan si bungsu lakukan ya ini adalah tindakan yang benar. Jadi maksudnya gini, teman-teman, setelah menerima warisnya, gampangnya gitu, singkatnya, si bungsu itu merantau dan timbul banyak permasalahan, teman-teman. Jadi itu karena berpoya-poya tadi gitu. Nah tapi si bungsu berpikir untuk meminta maaf gitu dan berbalik dan bertobat serta bertobat kepada ayahnya, dan si bungsu lakukan itu gitu. Jadi berpikir berani berbalik, teman-teman, dan bertobat gitu. Akhirnya si bungsu lakukan itu. Yang tadi saya katakan si bungsu bisa begini aja kalau menurut saya sudah benar loh, teman. Orang-orang benar gitu. Jadi kita tidak luput kan, yang namanya hidup itu melakukan kesalahan kan nggak luput, teman. Cuman yang repot itu kalau kita gengsi gitu, atau harga diri kita terlalu tinggi, atau kita tegar tengkuk gitu. Kadang-kadang kita tidak mau mengakui kesalahan kita, teman-teman. Waktu kita tidak mengakui kesalahan kita, akhirnya kita tidak punya peluang untuk berbalik dan bertobat. Nah, si bungsu itu mendingnya gitu, teman-teman. Meskipun dia melakukan kesalahan pada awalnya, tapi dia bisa berpikir dan mau berbalik dan bertobat, teman-teman, untuk mencari ayahnya kembali, untuk minta maaf dan menerima ganjaran dan sesahan ayahnya. Ini apa? Dia udah terima beneran gitu. Ya ini bagusnya si bungsu begitu gitu. Benarnya si bungsu seperti itu. Nah kalau kita bicara firman di kitab Lukas pasal 15 ayat 21-nya, teman-teman, kata anak itu kepadanya, "Bapak atau ayah gitu, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak." Tetapi tanggapan ayahnya ini, kalau si bungsu kan ngaku begitu tuh di firman kitab Lukas 15 ayat 21, kata anak itu kepada bapaknya, "Bapak atau ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak."
Jadi si bungsu ini menyadari teman bahwa dia itu salah gitu, dan menyadari juga tidak pantas gitu. Ya kalau sampai bapaknya itu nyebut dia itu anaknya lagi gitu, nggak pantas gitu. Nah ini yang bagus dari si bungsu itu, meskipun si bungsu itu melakukan kesalahan teman-teman, tapi pada akhirnya si bungsu itu sadar gitu loh. Mau sadar, mau berpikir sadar, mau berbalik dan mau bertobat untuk ya minta maaf kepada ayahnya dan terima konsekuensi ganjaran dan sesahan dari kehidupan yang dialami itu teman-teman. Nah sesahan yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi teman-teman di Ibrani itu, yang sesahan itu bisa bentuknya seperti ini teman. Jadi situasi kondisi yang membuat si bungsu itu mendapat ganjaran dan sesahan. Nah ujungnya yang Tuhan pengen itu berbalik teman, berbalik dan bertobat gitu. Nah, ini si bungsu berkata seperti itu, tetapi tanggapan ayahnya adalah hal yang benar gitu. Jadi ayah itu malah anggap bahwa si bungsu dengan berani berbalik dan bertobat itu hal yang benar, dan mau menerima anaknya kembali gitu untuk berbalik dan bertobat dari kesalahan yang masa lalunya, dan dan mau belajar untuk hidup berubah karena anaknya mau belajar hidup berubah teman-teman. Nah ini yang ayahnya mau mengampuni itu dan menganggap anak yang balik lagi ya karena itu teman. Tuhan Allah juga terhadap kita selalu begitu teman-teman, selalu setiap saat gitu standby untuk memberikan maaf kepada kita, dan dia tetap akan menyelamatkan kita teman-teman. Jadi bukan Tuhan kita itu tidak mengharapkan kita berbalik dan bertobat gitu. Tuhan itu ya tahu bahwa kita itu bisa bersalah, tapi Tuhan itu mengharapkan bahwa kita itu berbalik dan bertobat gitu teman-teman. Hidup berubah menjadi benar seperti firman di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada firman Tuhan gitu, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah ini teman-teman di kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 ini penting sekali teman-teman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada firman Tuhan. Jadi hidup ini teman-teman untuk bisa berbuah kebenaran itu firman Tuhan katakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada firman Tuhan. Apa yang sudah Nabi Isa lakukan saat menjadi jembatan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan Allah ke dunia ini teman-teman. Jadi bagaimana melakukan firman Tuhan dan kuncinya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada firman Tuhan yang memimpin kita. Apabila kita melakukan firman Tuhan teman-teman, ya akan memimpin kita dalam iman gitu. Ya kita akan terpimpin dalam iman dan yang membawa iman kita itu menjadi kesempurnaan. Jadi apabila kita melakukan firman Tuhan gitu, itu otomatis iman kita naik teman-teman. Iman kita naik sampai ke titik kesempurnaan gitu. Itu yang firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Jadi betapa pentingnya kita mengenal firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan, iman kita menjadi makin sempurna teman. Kuncinya itu teman-teman. Itu benar dalam firman Ibrani, dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Nah ini teman, kuncinya itu kembali lagi. Tuhan bisa membiarkan ganjaran dan sesahan terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan bisa juga datangkan teman. Tuhan itu bisa datangkan ganjaran dan sesahan itu. Nah kalau saya cerita di kitab Ayub ya, Nabi Ayub gitu, itu kan bukan Tuhan biarkan loh teman-teman. Tuhan datangkan ganjaran dan sesahan dalam hidup Ayub, Nabi Ayub, dalam bentuknya itu si iblis mengerjai si Ayub tersebut gitu. Nah di Nabi Isa lebih-lebih teman. Nabi Isa itu bukan orang yang berdosa, bukan manusia berdosa gitu, tapi Tuhan pengen ya demi kita, demi manusia itu, demi tebus dosa kita manusia, dosa awal yang Adam dan Hawa perbuat, dan dosa yang selama kita berbuat sebelum mengenal kebenaran firman Tuhan gitu, itu ditebus oleh Nabi Isa teman-teman, dengan cara melakukan firman Tuhan teman-teman. Waktu Nabi Isa melakukan firman Tuhan, lah ganjaran dan sesahan dalam hidupnya Nabi Isa itu datang semua teman-teman, sampai berujung kepada wafat di kayu salib.
sampai darahnya dipakai untuk menyelamatkan dosa-dosa kita gitu. Nah, kita juga sama teman-teman. Kita sebagai apa ya? Kita sebagai penerus dari si sulung Nabi Isa tersebut, kita juga harusnya mengalami seperti itu teman-teman. Kita ini dalam hidup ini akan mengalami ganjaran dan sesahan gitu. Yang firman Tuhan katakan, kalau ganjaran dan sesahan pasti tidak masalah sukacita teman-teman, pasti masalah duka cita. Justru itu cara tanda-tanda kita dalam jalannya yang Tuhan rancang kehendak, itu salah satu tandanya begitu teman-teman. Kita mendapatkan ganjaran dalam hidup kita, mendapat sesahan dalam dalam hidup kita, dalam bentuk yang penderitaan itu teman, dalam berduka cita itu gitu. Tapi waktu kita tetap ya dalam suasana situasi kondisi berduka cita, kita tetap mau mengenal Tuhan, kita mampu mengerti firman Tuhan, kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah, dari hal tersebut ya iman kita naik teman-teman. Cuma pertanyaannya, apabila kita mau mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan teman, tanpa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, tidak mungkin mampu teman. Tidak mungkin mampu mengerti firman Tuhan, tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan teman. Jadi kita harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sehingga kita akan mampu mengerti firman Tuhan. Dalam arti kata mampu melakukan firman Tuhan itu adalah mampu melakukan firman Tuhan sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan seperti yang kita kendaki. Kalau yang kita kendaki itu takutnya nanti malah terkontaminasi sama keinginan rancangan kehendak duniawi tadi teman, atau rancangan kehendak orang-orang yang berkeyakinan tadi gitu. Jadi kembali lagi ya apa sih kita firman di Ibrani pasal 12 ayat 5 itu ingetin gitu, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang diakuinya sebagai anak. Nah ini ganjaran ini yang dialami Nabi Ayub, ganjaran dan sesahan ini juga selain Nabi Ayub juga dialami oleh Nabi Isa. Tapi kalau bicara hasil dari yang Nabi Ayub lakukan dengan Nabi Isa lakukan beda teman. Kalau yang cerita Nabi Ayub lakukan itu ya dilakukan untuk Ayub sendiri pribadi maupun keluarga Ayub atau usaha Ayub gitu. Tapi kalau yang Nabi Isa lakukan, ya ini beda sekali teman. Nabi Isa itu melakukan untuk kita semua gitu, bukan untuk dirinya Nabi Isa sendiri gitu. Nabi Isa itu tidak perlu apa-apa gitu melakukan itu. Nah ya mendapatkan ganjaran sesaat itu ya demi kita, demi menyelamatkan dosa-dosa kita tadi teman. Dosa yang awal yang dari Adam dan Hawa, maupun dosa yang kita perbuat sebelum mengenal kebenaran firman Tuhan gitu. Nah ini yang teman-teman harus cermati gitu, bahwa Nabi Isa juga mengalami hal-hal yang begitu. Tapi apa sih, jadi jangan anggap enteng pencobaan-pencobanya, pasti akan berat teman-teman. Dan juga diingatkan di sini ya kita pasti akan menghadapi hal yang berduka cita gitu. Nah, cuman ya memang ini tanda-tanda kebenaran hidup di dalam firman Tuhan ya seperti ini teman-teman. Nah, buah kebenaran firman di dalam Ibrani pasal 12 ayat 11 gitu. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendapatkan juga sukacita. Jadi firman juga udah ingatkan itu di kitab Ibrani pasal 12 ayat 11 itu sudah memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ini firman sudah ingatkan seperti ini. Tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran gitu, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah ini sasaran akhirnya Tuhan ini teman-teman. Jadi awalnya pasti nggak membawa apa. Jadi kalau ini saya ulang lagi, buah kebenaran. Jadi kalau tadi di temanya hidup seperti yang Tuhan rancang kehendaki adalah hidup yang berbuah akan kebenaran. Nah ini kalau cerita apa sih makna buah kebenaran? Buah kebenaran adalah ada di firman Ibrani pasal 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran yang pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Jadi ingat teman-teman, tiap-tiap ganjaran dan sesahan pada waktu kita
menerima itu, ya tidak mendatangkan sukacita gitu, ya akan mendatangkan duka cita. Ayub juga ngalamin itu, Nabi Isa juga ngalamin itu, dan semua tokoh juga rasanya mengalami itu, termasuk kita teman-teman. Jadi waktu kita menerima, oke, kita lakukan yang Tuhan, firman Tuhan perintahkan, kita mendapatkan ganjaran, kita mendapatkan sesahan itu, melewati masalah-masalah yang terjadi, banyak permasalahan terjadi. Nah, yaitu permasalahan itu yang mengakibatkan ganjaran sesaat itu tidak mengalami sukacita. Itu firman katakan begitu. Tetapi duka cita itu. Tetapi duka cita ini kemudian yang menghasilkan buah kebenaran. Jadi dari duka cita ini, dari pengalaman yang pahit nggak enak ini, teman-teman, malah menghasilkan buah kebenaran. Firman Tuhan katakan begitu, buah kebenaran yang memberikan damai kepada kita gitu. Jadi lewat ganjaran sesaat itu yang menghasilkan buah kebenaran. Nah, buah kebenaran ini yang memberikan damai kepada kita, yang dilatih ya oleh ganjaran dan sesahan yang membawa penderitaan ini, teman-teman. Jadi memang tidak ada cara lain, teman-teman. Kalau kita bicara kita pengen menjadi pelaku firman Tuhan, memang tidak ada cara lain, teman-teman. Karena memang ya Nabi Isa menjadi sulungnya kita, ya mengalami hal seperti itu gitu. Jadi kalau kita memang istilahnya ingin hidup dengan menghasilkan buah-buah kebenaran yang dari Tuhan rancang kehendaki, ya kita tidak bisa lari, teman-teman. Ya dari istilahnya kita akan hidup menghadapi ganjaran, kita akan hidup dengan mengalami sesahan. Ya karena lewat ganjaran dan sesahan ini ya timbul bukan sukacita, teman-teman, timbul duka cita. Nah, lewat dari duka cita ini, ganjaran dan kesesahan ini menghasilkan duka cita. Nah, Tuhan katakan ya duka cita, ganjaran, sesahan dan duka cita ini justru malah menghasilkan buah kebenaran gitu, teman. Ini yang konyolnya kan itu gitu, bagi orang dunia dan bagi orang berkeyakinan kan tidak mau, teman-teman, tidak mau istilahnya melakukan firman Tuhan itu gitu. Karena ya begini gitu, harus menghadapi ganjaran, harus menghadapi sesahan, dan di mana ganjaran sesaat itu mengalami penderitaan, tapi firman Tuhan katakan begitu gitu. Ya kalau kita bisa menerima ganjaran itu, kalau kita bisa menerima sesaat itu, kalau kita bisa menerima penderitaan itu, kalau kita bisa menerima duka cita itu semua adalah ya akan menghasilkan buah kebenaran, teman-teman. Buah kebenaran yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, buah kebenaran ini yang memberikan damai sejahtera di kita. Lah ini kan aneh sekali, teman-teman. Bagi orang dunia dan orang keyakinan, ini nggak bisa diterima gitu. Ya kenapa kok dalam ganjaran, menghadapi ganjaran, dalam menghadapi sesahan, dalam mengalami penderitaan, dalam berduka cita, kok malah bisa membuahkan kebenaran yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada kehidupan kita loh. Yang dilatih oleh, itu kan dilatih oleh ya ganjaran tadi, dilatih oleh sesahan tadi, dilatih oleh penderitaan tadi, dilatih oleh duka cita tadi gitu. Tapi itu semua Tuhan katakan, firman Tuhan katakan akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada kita. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh akal sehat oleh orang dunia dan orang keyakinan. Ya seperti ini, teman. Memang kebijakan Tuhan ini di luar akal sehat kita, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya pagi ini, sharing pagi ini. Jadi kembali lagi, hidup seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki adalah hidup yang berbuah akan kebenaran, teman-teman. Ya dengan cara yang tadi, ya kita harus kuat menanggung ganjaran, sesahan, penderitaan, duka cita, karena itu semua ya justru akan menghasilkan buah kebenaran yang berupa damai gitu, damai sejahtera sampai di alam akhirat. Kita akan mendapatkan keselamatan akhirat. Oke teman-teman, see you, bye-bye.